Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat semua yang terjadi di daerah sekitarnya, Du Wanwu bertanya, "Chu Feng, sebenarnya apa yang terjadi?" Tanya Du Wanwu dengan ekspresi panik dan bingung. Semuanya terjadi terlalu cepat, sehingga dia tidak bisa bereaksi pada waktunya. Dia tidak tahu bahwa dia akan memaksa mereka ke dalam bahaya seperti itu setelah mengambil warisan Gu itu. Menipu, karena bagaimanapun, kamu adalah keturunan Demon Racun, dan juga bisa mengatakan betapa berbahayanya Gu itu. Apakah kamu tidak tahu, apa itu ekstra hati-hati? Bagaimana mungkin kamu bisa mencoba mengambil Gu itu dengan mudah? Chu Feng berkata dengan agak mengeluh. Aku, Du Wanwu tidak tahu bagaimana harus menanggapi perkataan Chu Feng. Dia tahu bahwa dia terlalu ceroboh. Lupakan saja. Ini tidak dapat disalahkan pada kamu. Jangankan kamu, kemungkinannya bahkan leluhur kamu tidak mengantisipasi bahwa tempat ini akan menjadi seperti ini setelah 15.000 tahun, desak Chu Feng tanpa daya. Kemudian, dia melanjutkan, ada 81 roh jahat di bawah Gu itu, dan mereka menyediakan makanan untuk itu sepanjang waktu. Aku berpikir, kalau semua roh jahat itu pasti ada di tingkat kaisar bela diri sebelumnya. Selain itu, mereka semua adalah kaisar bela diri yang luar biasa. Leluhur klan kamu pasti berpikir bahwa setelah Gu itu matang, roh jahat ini akan sepenuhnya terserap olehnya. Namun semakin kuat Gu itu, maka semakin berbahaya roh jahat itu. Setelah mengambilnya selama 15.000 tahun untuk matang, Gu ini telah lolos dari kendali leluhur kamu. Saat ini, Gu warisan ini telah matang. Namun sayangnya, 81 roh jahat ini tidak binasa. Justru sebaliknya, mereka hanya berbaring seperti tak aktif. Sebelumnya ketika kamu memindahkan Gu itu, kamu malah membangunkan mereka semua. Roh jahat adalah makhluk yang kejam untuk memulai. Setelah menjadi makanan bagi Gu selama 15.000 tahun, roh jahat ini sudah dipenuhi dengan keinginan membunuh yang meluap-luap. Ketika mereka melihat kami berdua, bagaimana mungkin mereka membiarkan kami melarikan diri? Ucap Chu Feng dan tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak pernah mengharapkan, kalau Du Wanwu yang merupakan orang yang selalu tenang, dia sangat ceroboh untuk mengambil Gu warisan ini segera hari ini. Dia hanya terlambat mengucapkan kata-kata itu, dan bencana ini adalah akibatnya. Itu semua salahku. Aku terlalu tidak sabaran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Du Wanwu dan memiliki ekspresi penyesalan. Kita sudah dikelilingi sepenuhnya. Jimat penindas jahatku tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Meskipun aku bukan seseorang yang suka pasrah pada nasib, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Yang bisa kita harapkan adalah bahwa orang tua itu akan bersedia untuk bertindak dan menyelamatkan kita, balas Chu Feng sambil terus tersenyum pahit. Perasaan menunggu seperti ini benar-benar tidak menyenangkan. Namun pada saat ini, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada orang tua misterius itu. Alasan untuk itu adalah, karena dia dan Du Wanwu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tempat ini. Jebret-jebret, serangan dari roh jahat itu mulai tumbuh semakin ganas, dan jimat penindasan roh jahat terhadap mereka tumbuh semakin lemah. Dihadapkan dengan serangan ganas mereka, penghalang defensif Chu Feng dari jimat penindasan roh jahat sudah mulai hancur. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa menahannya lagi, dan hanya bisa mati di tempat ini. Mungkinkah itu, senior itu benar-benar akan membiarkan kita mati di sini? Pada saat ini, Chu Feng mulai bergumam di dalam hatinya. Dia takut kalau ahli misterius itu tidak mengikuti mereka, dan tidak tahu apa yang terjadi di tempat ini. Atau mungkin dia tidak berencana untuk membantu mereka. Kalau tidak, jika dia akan membantu mereka, dia seharusnya sudah bertindak. Seharusnya tidak perlu baginya untuk menunggu begitu lama. Karena bagaimanapun, ini adalah saat bahaya yang akan segera terjadi. Jika dia masih tidak bertindak,
Chu Feng dan Du Wanwu benar-benar akan mati di sini. Mengaum. Bum 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 bum. Tepat pada saat ketika Chu Feng khawatir, serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar dari luar. Pada saat yang sama, para roh jahat melepaskan jeritan menyedihkan, dan beberapa raungan kemarahan. Beberapa roh jahat yang menyerang penghalang defensif Chu Feng berbalik, dan kemudian terbang ke arah tempat ledakan itu terdengar. Melihat adegan ini, Chu Feng dan Du Wanwu sangat gembira. Mereka berdua merasa bahwa ahli misterius itu telah kembali untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah seru keduanya. Namun setelah diperiksa lebih dekat, keduanya menjadi terkejut. Itu memang benar, bahwa ada sumber kekuatan yang sangat kuat sedang bertarung melawan roh-roh jahat itu sekarang. Namun sayangnya, itu bukan lelaki tua misterius itu. Tapi sebaliknya, itu adalah kekuatan yang sangat ganas. Tampaknya itu telah dibentuk oleh pohon, dan memancarkan gas hijau gelap. Untuk membicarakannya dengan mudah, hal yang melawan roh jahat itu adalah tanaman yang tidak biasa namun sangat kuat, dan itu adalah monster tanaman. Tanaman itu memiliki kultivasi setengah kaisar marsial puncak, dan kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Terlepas dari seberapa kuat 81 roh jahat itu, mereka masih tidak cocok untuk monster tanaman itu. Ketika tanaman merambat itu dilemparkan ke depan, angin kencang pun segera menyapu. Dengan setiap ayunan serangannya, roh jahat itu akan dipukuli. Setelah diserang, roh jahat itu akan hancur dan mati di tempat. Hanya dalam sekejap mata, semua 81 roh jahat terbunuh. Apa itu? Tanya Du Wanwu. Pada saat ini, Du Wanwu terkejut dan takut. Reaksinya ini terlihat normal, karena bagaimanapun, dia tidak yakin apakah monster di depan mereka adalah teman atau musuh. Namun dia yakin akan satu hal, yaitu monster di depan mereka bahkan lebih ganas daripada 81 roh jahat itu. Wush wush wush. Tepat pada saat ini, monster tanaman besar yang telah menghilangkan 81 evil spirit dalam sekejap itu berbalik, dan mulai berjalan menuju pintu keluar gua. Tanaman itu tidak berencana untuk menyerang Chu Feng dan Du Wanwu, dan sebenarnya berencana untuk pergi. Du Wanwu bahkan lebih terkejut dengan adegan ini. Dia tidak mengerti asal-usul monster ini dan apa tujuannya. Golden Air. Tepat pada saat ini, Chu Feng meneriakkan nama itu dengan cara yang agak tenang. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Du Wanwu langsung terpana. Dia tidak mengerti mengapa Chu Feng akan memanggil nama Golden Air. Namun setelah Chu Feng memanggil nama Golden Air, monster yang pergi itu tiba-tiba berhenti. Kamu tidak harus pergi. Aku tahu itu kamu. Kamu bisa menunjukkan diri, lanjut Chu Feng. Selain itu, pandangannya masih tertuju pada monster itu. Chu Feng, apa yang kamu katakan? Tanya Du Wanwu yang bahkan lebih bingung. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Tanya tanaman itu. Tepat pada saat ini, monster itu mengeluarkan suara serak dan menakutkan. Meskipun suara ini sangat menakutkan, tapi itu tidak mengandung kejahatan. Selanjutnya, setelah suara itu terdengar, tubuh monster itu mulai menyusut. Dengan segera monster tanaman itu menghilang, dan monster tanaman itu mengambil bentuk manusia. Tidak hanya berbentuk manusia, tapi juga anak-anak. Itu tidak lain adalah Golden Air. Hanya pada saat inilah, Golden Air tidak lagi memiliki penampilan tampan yang diberikan Chu Feng kepadanya. Namun sebaliknya, dia telah kembali ke penampilan jelek sebelumnya. Sebenarnya, aku sudah menebaknya di Poison Demons Valley. Hanya saja, saat itu aku tidak yakin. Namun ketika kamu membantu kami, aku yakin itu adalah kamu, balas Chu Feng. Chu Feng berjalan ke arah Golden Air, dan menggunakan teknik formasi spiritual untuk mengembalikan penampilan Golden Air kembali ke penampilan tampan itu. Dia tahu bahwa sementara Golden Air dapat mengambil bentuk manusia, tapi dia tidak dapat mengubah penampilannya. Kalau tidak, Golden Air yang ingin menjadi tampan tidak akan membiarkan dirinya seburuk itu. Pada awalnya, Chu Feng sudah membantunya mendapatkan penampilan yang tampan. Namun setelah Golden Air yang mengungkapkan bentuk aslinya, itu sebenarnya telah menghapus penampilan tampan yang diberikan Chu Feng kepadanya.
Bahkan jika dia berhasil mendapatkan kembali penampilan manusianya, dia masih akan hanya bisa mendapatkan penampilan jelek itu. Itulah sebabnya, Chu Feng mengambil inisiatif untuk membantu Gou dan Er mengubah penampilannya kembali ke penampilan tampan itu. Mustahil. Bahkan jika kamu mencurigai aku sebelumnya, aura yang aku pancarkan setelah mengambil bentuk sejati aku ini, itu benar-benar berbeda dari yang aku sekarang. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa itu adalah aku? Tanya Gou dan Er yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Aku merasa itu bukan karena auramu. Namun sebaliknya, itu karena aku merasa bahwa kamu adalah zat beracun itu. Adapun wujud sejatimu, justru itu dari zat beracun. Di tempat ini, zat beracun sangat umum terlihat. Namun dari banyaknya jumlah mereka, tapi hanya ada satu zat beracun yang bersedia bertindak untuk menyelamatkan kita. Itulah mengapa aku yakin bahwa kamulah yang menyelamatkan kami, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Oh dewa, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak dapat menyembunyikan apapun dari kamu, kata Gou dan Er dengan senyum berseri-seri. Chu Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Duan Wu. Duan Wu yang telah mendengar percakapan di antara mereka berdua, akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya. Gou dan Er, bagaimana bisa kamu adalah zat beracun? Tanya Duan Wu lagi. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kebingungan. Setelah ditanyai oleh Duan Wu, Chu Feng mulai menjelaskan kepadanya tentang Gou dan Er. Ternyata Duan Wu juga tahu tentang keberadaan Gou dan Er. Hanya saja, dia tidak tahu di mana Gou dan Er tersembunyi. Dan lebih dari itu, dia tidak berharap bahwa Gou dan Er telah mengambil bentuk manusia, dan juga telah meninggalkan lembah iblis racun bersama dengannya. Apa yang paling tidak dia harapkan adalah, bahwa Gou dan Er tidak hanya tidak mencoba melukainya, tapi dia bahkan bertindak untuk menyelamatkan Chu Feng dan hidupnya. Setelah itu, Chu Feng bertanya kepada Gou dan Er apa yang terjadi saat itu. Apa yang terjadi adalah, kurang lebihnya itu seperti yang telah diantisipasi oleh Chu Feng. Gou dan Er adalah zat beracun yang telah matang. Dia sangat kuat, dan memiliki kultivasi seorang kaisar bela diri. Namun dengan menerobos formasi spiritual yang dibuat oleh Poison Demon, dia telah menderita luka-luka besar pada vitalitasnya. Inilah yang menyebabkan kekuatannya menurun drastis. Untuk bertahan hidup, Gou dan Er telah memasuki tubuh ibunya, lalu menggantikan janin di perutnya, dan dilahirkan dengan penampilan manusia. Namun meski begitu, Gou dan Er terlalu beracun. Meskipun dia telah mengambil bentuk manusia, tapi tampilannya itu sangatlah jelek. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Tidak hanya itu saja, karena faktanya bahwa dia terlalu beracun, dia juga menyebabkan kematian ibunya setelah melahirkannya. Apakah dia mau atau tidak, ibunya memang sudah mati karena racunnya. Meskipun sebenarnya dia bukan ibu Gou dan Er, karena itulah Gou dan Er berubah pikiran. Awalnya Gou dan Er dipenuhi dengan kebencian, dan dengan sepenuh hati ingin membalas terhadap Duklan. Namun karena kematian ibunya, ia merasa sangat bersalah, dan kebenciannya mulai berkurang secara bertahap. Terutama setelah Gou dan Er berinteraksi dengan ayahnya siang dan malam selama 10 tahun terakhir. Kebencian yang dimiliki Gou dan Er secara praktis sudah hilang. Tidak hanya dia tidak lagi memiliki niat untuk membalas terhadap klan Du, dia bahkan telah menjadi orang yang sangat berterima kasih dan baik hati. Ini juga yang menjadi alasan, mengapa dia akan membantu Chu Feng dan Duan Wu. Selain itu, mungkin karena dilahirkan kembali, Chu Feng menemukan bahwa meskipun Gou dan Er adalah monster yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, tapi ia masih memiliki temperamen seorang anak. Gou dan Er, aku harus berterima kasih, ucap Duan Wu. Tiba-tiba, Duan Wu membungkuk kepada Gou dan Er. Dia benar-benar merasa bahwa, Duklan telah berhutang banyak pada Gou dan Er. Cih, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku bertindak untuk menyelamatkan dewa, dan bukan untuk menyelamatkan kamu. Bakas Gou dan Er sambil melirik Duan Wu. Itu dapat dilihat bahwa, bahkan jika dia tidak berencana untuk membalas terhadap Duklan, dia masih merasakan banyak keluhan terhadap Duklan.
Karena bagaimanapun juga, Duklan telah menggunakannya selama bertahun-tahun, dan bahkan menjebaknya begitu lama. Tetap saja, aku harus berterima kasih padamu. Aku harus berterima kasih atas kebaikanmu karena tidak membunuhku, ucap Duanwu sambil membungkuk sekali lagi. Jika aku ingin membunuh kamu sekarang, itu akan semudah menginjak semut sampai mati, kata Goudan Er dengan bangga. Hei kalian berdua, sudah cukup. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Jika orang-orang dari Black Vien datang, dengan kekuatan keluarga Luo saja, mereka tidak akan bisa menghentikan Black Vien, kata Chu Feng sambil tersenyum. Yakinlah, dengan aku di sini, orang-orang dari Black Vien bisa melupakan penindasan keluarga Luo, kata Goudan Er sambil melambaikan tangan kecilnya. Meskipun dia tampak sangat konyol, tapi Chu Feng dan Duanwu telah melihat sendiri betapa sengitnya Goudan Er. Dengan demikian, mereka tidak meragukan kekuatannya sedikit pun. Melihat Goudan Er berakting dengan cara seperti ini, Chu Feng merasa jauh lebih lega. Secara umum, semua zat beracun memiliki sifat yang sangat keras. Namun meski begitu, Goudan Er ini lebih baik hati. Ini berarti bahwa dia tidak hanya tidak akan menyakiti orang, tapi dia malah akan membantu mereka. Itu adalah hal yang baik. Kalau begitu, mari kita kembali. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia mulai pergi menuju pintu keluar. Chu Feng, tunggu dulu. Namun tepat pada saat ini, Duanwu tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Apakah ada yang salah? Tanya Chu Feng. Chu Feng, makanlah ini. Ini bisa menghilangkan racun Gu di dantianmu, ucap Duanwu. Saat Duanwu berbicara, dia menyerahkan pil kepada Chu Feng. Oh, jadi penawarnya ini sebenarnya ada bersamamu, balas Chu Feng sambil tersenyum. Lalu setelah itu, dia berkata, kenapa kamu memberikannya padaku sekarang? Apakah kamu tidak takut, bahwa aku akan melanggar janjiku dan tidak membawa kamu kembali ke Poison Demons Valley? Tanya Chu Feng. Sejujurnya saja, aku tidak pernah berencana untuk kembali ke Poison Demons Valley setelah keluar. Silahkan, ambil penawarnya. Aku akan merasa lebih lega jika kamu menerimanya, kata Duanwu. Oh, aku benar-benar tidak perlu untuk itu. Bukannya aku tidak ingin mengambilnya, akan tetapi, sudah tidak ada racun Gu lagi di tubuhku. Jadi, benar-benar tidak ada alasan bagi aku untuk mengambil penawarnya, kata Chu Feng. Tidak ada lagi Gu racun, bagaimana mungkin? Mungkinkah Lady Xiang Yu tidak benar-benar meracuni kamu dengan racun Gu? Duanwu bertanya dengan kaget. Tidak, dia memang meracuni aku. Hanya saja, aku sudah menghilangkan racunnya, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Goudan Er mengikuti di belakang Chu Feng, dan mulai berjalan menuju pintu keluar juga. Ketika Duanwu melihat pandangan belakang Chu Feng yang secara bertahap tumbuh semakin jauh, dia kemudian melihat ke penawarnya di tangannya. Dia tiba-tiba saja menyadari, apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-kata itu. Kemudian, dia tertawa getir dan meletakkan penawarnya di tangannya. Kemudian, dia berlari mengejar Chu Feng dan Goudan Er. Setelah kembali ke keluarga Luo, Chu Feng menyerahkan embun tak terlihat yang palsu itu, yang telah ia dan Duanwu buat kepada kepala keluarga Luo. Selain itu, ia menginstruksikan bahwa jika orang-orang dari Black Vien datang, mereka harus menyerahkan Dew Invisible palsu ini kepada mereka. Selanjutnya, Chu Feng menghapus semua formasi spiritual yang telah dia tempatkan di sekitar keluarga Luo. Dia tidak ingin orang-orang dari Black Vien tahu, bahwa mereka melindungi keluarga Luo. Dia ingin Black Vien meremehkan keluarga Luo. Berbicara tentang masalah ini, itu adalah suatu kebetulan. Pada malam yang sama, pasukan Black Vien pun tiba. Mereka benar-benar menyegel keluarga Luo dari semua sisi. Dalam sekejap, keluarga Luo menjadi sangat takut. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng dan yang lainnya melindungi mereka dari bayang-bayang, tapi mereka masih sangat takut dan gelisah. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Karena kali ini, Black Vien benar-benar datang dengan segenap kekuatan mereka. Jangankan para prajurit udang dan jenderal kepiting,
Dua pemimpin mereka itu seperti tengkorak hitam dan putih, keduanya itu mampu menakuti seluruh keluarga Luo. Tengkorak hitam dan putih adalah dua ahli tingkat setengah marsial kaisar. Mereka memiliki kekuatan tempur yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Selain itu, keduanya memiliki potensi untuk menjadi kaisar bela diri. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa mereka berani bertindak begitu sombong, dan menyatakan bahwa mereka akan menjadi penjahat agung di Tanah Suci Martialisme urutan ke-6 dan ke-7. Selain itu, keduanya juga akan menjadi orang-orang yang sama-sama terkenal sebagai Five Great Evildurs. Pada saat ini, baik Chu Feng maupun Du Wanwu, keduanya tidak menampakkan diri. Alasan untuk itu adalah, karena mereka berdua tahu sejak saat tengkorak hitam dan putih itu muncul, bahwa itu akan sia-sia saja. Bahkan jika mereka ingin mengungkapkan diri sekalipun. Saat ini, satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan keluarga Luo adalah Gou dan Er. Namun selanjutnya, Chu Feng dan Du Wanwu mengamati pergerakan iblis hitam dari bayang-bayang. Jika mereka benar-benar bertarung, apa yang harus ditangani oleh keluarga Luo tidak hanya terbatas pada tengkorak hitam dan putih saja. Justru sebaliknya, mereka harus menangani seluruh Black Vien. Pada saat itu, baik Chu Feng maupun Du Wanwu harus mengungkapkan diri mereka sendiri, dan bertindak untuk melindungi keluarga Luo. Keluarga Luo, batas waktu terakhir yang kuberikan padamu telah tiba. Saat ini, kamu semua hanya memiliki dua opsi. Kamu bisa menyerahkan embun yang tak terlihat itu, atau menghadapi pemusnahan keluarga kamu. Kamu semua memutuskan opsi mana yang harus diambil, kata tengkorak hitam. Tengkorak hitam mengenakan jubah yang menutupi penampilannya. Namun dia mengeluarkan niat membunuh yang sangat padat, dan nadanya juga sedingin es. Namun meski begitu, dia tidak menyebutkan soal bayahannya yang terbunuh. Tapi sebaliknya, ia langsung menawarkan dua opsi untuk keluarga Luo. Sikapnya sangat langsung dan efisien, karena yang dia inginkan hanyalah hasilnya. Aku bersedia menyerahkan embun yang tak terlihat. Tuan-tuan, tolong beri jalan keluarga Luo kita untuk bertahan hidup, balas kepala keluarga Luo. Kepala keluarga Luo bertindak sesuai dengan instruksi Chu Feng, dan menyerahkan embun tak terlihat kepada Black Vien. Namun, dia tidak secara pribadi menyerahkan embun yang tak terlihat ke tengkorak hitam dan putih. Sebagai gantinya, ia mengirim embun tak terlihat itu ke tengkorak hitam dan putih yang berada di udara. Tengkorak hitam dan putih tidak terkejut, dengan keputusan kepala keluarga Luo untuk menyerahkan embun yang tak terlihat. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang telah mereka antisipasi. Setelah menerima embun yang tak terlihat, mereka berdua dengan hati-hati memeriksanya. Namun setelahnya, mereka berdua tidak segera menyingkirkan embun tak terlihat. Sebaliknya, mereka menyerahkannya kepada seseorang yang ada di belakang mereka. Orang itu juga mengenakan jubah. Dengan demikian, penampilannya tidak dapat dilihat, dan auranya tidak dapat dideteksi. Berbeda dari tengkorak hitam dan putih, jubah orang ini sangat istimewa. Itu tidak memiliki simbol iblis hitam. Ini berarti bahwa, orang ini kemungkinan seseorang bukan dari Black Vien. Namun yang paling penting adalah, para pemimpin iblis hitam seperti tengkorak hitam dan putih, keduanya sangat menghormati orang ini. Ini membuatnya semakin yakin, bahwa orang ini bukanlah seseorang dari Black Vien. Orang itu dengan hati-hati mengendus embun yang tak terlihat, dan kemudian berkata, "Ini asli," ucap orang ini sebelum menyingkirkan embun yang tak terlihat itu. "Suara ini, mungkinkah itu dia?" gumam Chu Feng. Setelah mendengar suara ini, mata Chu Feng bersinar. Setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."